Malam episode 56. Nathan terkejut melihat bercak darah ada di spray. Dia mencoba mengingat kejadian tadi malam. Aku baru saja menyetubuhinya, gumamnya sembari menoleh ke arah kanan, di mana Putri baru saja selesai mandi, yang hanya masih menggunakan kimono handuk. Nathan membalut tubuhnya dengan selimut dan langsung mencengkram leher istrinya. Darah apa itu? Nathan menunjuk ke arah spray. Putri menepis tangan pria itu dengan kasar. Jawab aku, darah apa itu? Bentak Nathan. Darahku, saut Putri. Kamu meniduri wanita yang sedang datang bulan, seru Putri dengan tatapan marah. Aku? Nathan masih kurang yakin dengan ucapan istrinya. Putri menghindari Nathan dengan berjalan ke arah lain. Tapi pria itu kembali menarik tangan istrinya dan mendorong ke dinding. Putri memberontak dan menonjok perut Nathan dengan kepalan tangannya. Jangan sentuh aku, teriak Putri marah. Jawab aku, siapa kamu sebenarnya? Tanya Nathan sembari memegang kedua lengan istrinya. Aku Putri, teriaknya sembari menendang suaminya, dan pada saat itu Putri meringis kesakitan. Melihat hal itu membuat Nathan melepaskan tangannya dari lengan istrinya. Putri sampai terduduk di lantai, menahan rasa nyeri itu. Putri atau Dewi yang aku kenal seorang PSK, dan dia tidak perawan, tapi kamu perawan. Nathan bingung. Kalau aku perawan, terus kamu mau mengembalikan perawanku? Teriak Putri marah dan berusaha untuk bangun dari posisinya. Nathan ingin membantu, tapi Putri menuding suaminya. Jangan pernah sentuh aku lagi, suruh Putri marah sembari berjalan mendekati lemari. Dia mengambil pakaiannya dan memakai di dalam kamar mandi. Sedangkan Nathan bingung dengan wanita yang ada di depannya. Tadi malam dia meniduri wanita perawan dan telah mengambil perawan wanita itu dengan paksa. Nathan mengambil ponselnya dan segera menghubungi Andre. Aku pikir kamu masih tidur, saut Andre dari ujung sana. Tadi malam aku melakukan dengan Putri, ujarnya pelan sembari menoleh ke arah kamar mandi. Wow, pasti Putri marah, tebak Andre. Aku dalam keadaan mabuk tadi malam. Pasti kalau dalam keadaan sadar, aku tidak mungkin menyentuhnya. Hanya saja, pagi ini ada sesuatu yang aneh. Apa? Tanya Andre penasaran. Ada bercak darah di spray kami. Wah, kamu melakukan pada saat Putri dalam keadaan kotor. Aku sempat berpikir kalau itu memang darah datang bulan. Tapi barusan Putri marah besar kepadaku. Dia ingin menendangku, tapi tiba-tiba dia merasa kesakitan. Jadi maksudmu, Putri yang tadi malam sebelum kamu tiduri perawan, dan sekarang perawannya hilang kamu ambil? Tebak Andre. Iya, seperti itu. Ah, kamu kebanyakan minum alkohol, jadi tidak bisa membedakan mana perawan dan tidak, ejek Andre. Aku juga bingung. Putri tidak mau menjelaskan siapa dirinya. Yang aku tahu, dulu dia tidak perawan. Tidak mungkin setelah 3 tahun lebih dia menjadi perawan. Jangan bercanda, Nathan. Aku tidak bercanda, tapi aku katakan benar. Kamu harus mencari tahu siapa wanita yang ada di sini bersamaku. Baiklah, aku akan ke kota B. Dan kamu juga harus mengorek informasi ini dari Putri, ujar Andre dan menutup panggilan itu. Di dalam kamar mandi, Putri mengepalkan tangannya. Dia semakin membenci Nathan. Aku benci kamu, Nathan, teriaknya marah. Nathan masih menunggu istrinya dengan duduk di pinggir tempat tidur. Hanya menutupi bagian pinggangnya dengan selimut, dan untuk bagian dadanya dibiarkan terbuka. Putri keluar dari kamar mandi tanpa menyapa suaminya. Putri, duduk, aku mau bicara, titahnya. Aku tidak mau bicara denganmu, sahutnya marah. Duduk Putri, aku ingin mendengarkan penjelasanmu. Nathan ingin menyentuh tangan istrinya, tapi Putri buru-buru menghindar. Jangan sentuh aku, teriaknya. Oke, aku tidak menyentuhmu. Nathan mundur beberapa langkah. Duduklah di sofa, dan aku duduk di sini, ujar Nathan sembari duduk di pinggir tempat tidur. Putri duduk di sofa seperti permintaan suaminya. Siapa kamu? Tanya Nathan. Putri rembulan. Ah, Nathan menggaruk rambutnya yang tidak gatal. Jawab jujur Putri, siapa kamu? Putri atau Dewi yang aku kenal tidak perawan, dan aku yakin darah di spray itu darahmu. Kalau darahku memang kenapa? Tanya Putri marah. Aku hanya ingin kamu mengatakan yang sebenarnya. Siapa kamu? Aku Putri Rembulan. Nathan menghela nafasnya dengan kasar. Jawaban istrinya masih sama. Aku minta maaf karena tadi malam sudah menggaulimu, ujarnya pelan. Putri tidak menjawab. Dia malah melempar Nathan dengan vas bunga yang ada di samping sofa. Aku minta maaf Putri, ujar Nathan sembari menghindar. Kamu sudah berjanji tidak akan menyentuhku, tapi kamu telah mengambil perawanku, teriaknya sembari menangis. Ucapan Putri membuat Nathan membulatkan matanya. Wanita yang tadi malam ditidurinya benar-benar perawan. Maaf Putri, Nathan mendekat. Aku dalam keadaan mabuk semalam, ujarnya ingin mendekap istrinya, tapi Putri buru-buru menepis tangan suaminya. Aku bilang jangan sentuh, teriak Putri dan berlalu keluar kamar. Nathan kembali menghubungi Andre. Ada apa? Tanya Andre.
Dia baru saja mengatakan kepadaku kalau dia memang masih perawan semalam. Hanya itu bisa aku tahu, sisanya aku tidak bisa. Putri sangat marah kepadaku, ujarnya. Baiklah, serahkan semuanya kepadaku. Putri masih saja menangis dengan cara berdiri di balkon. Sampai Nathan selesai mandi, wanita itu masih saja menangis. Ayo kita makan, ajak Nathan sembari mengulurkan tangannya ke arah Putri. Jangan sentuh aku, teriaknya marah. Nathan menurunkan tangannya dan tidak jadi menyentuh istrinya. Aku minta maaf Putri, aku tidak tahu jika kamu Dewi. Kamu siapa sebenarnya? Tanya Nathan sembari melirik istrinya. Putri memilih meninggalkan suaminya daripada harus menjelaskan siapa dia sebenarnya. Nathan mengembuskan nafasnya secara kasar. Tapi dari dalam hatinya dia senang, karena istrinya ternyata bukan seorang PSK dan masih suci. Setidaknya aku telah melakukan tugasku sebagai suami. Walaupun caraku salah, gumamnya. Dia tersenyum senang, karena istrinya benar-benar wanita yang berbeda. Nathan menghubungi pelayan untuk mengantarkan makanan ke lantai 3. Pelayan membawa makanan dengan meletakkan di atas rak berjalan, melewati keluarga yang sedang menikmati makanannya. Apa Nathan makan di lantai 3? Tanya Oma Stacy. Iya Oma, saut pelayan. Naomi meletakkan sendoknya dan beranjak dari kursi menuju lantai 3. Nathan, kenapa kamu tidak makan bersama dengan keluargamu? Jika kamu tidak mau makan dengan kami, setidaknya tunjukkan kepada istrimu agar dia tahu kalau kami keluarganya. Ujar Naomi sembari melirik Putri yang sedang duduk di sofa dengan mata sembab. Mami keluar, usir Nathan. Nyonya Naomi meninggalkan lantai 3 dan langsung mengabarkan hal itu kepada keluarganya. Sepertinya Nathan dan istrinya bertengkar. Oh ya? Saut Anggun dan Valencia bersamaan. Dari mana Mami tahu kalau mereka bertengkar? Tanya Anggun. Mami dapat melihat kalau Putri baru saja menangis. Dia sesekali mengusap air matanya. Wah bagus itu, ujar Anggun senang. Valencia hanya tersenyum. Dia tahu, lambat laun pasangan itu akan bertengkar karena tidak ada cinta di dalam rumah tangga itu, yang mana akan membuat fondasi rumah tangga itu goyang. Makan Putri, ujar Nathan sembari menyerahkan makanan untuk istrinya. Aku tidak mau makan. Putri menolak. Jika kamu marah kepadaku, kenapa kamu menghukum dirimu? Makanlah, jangan siksa dirimu karena kesalahanku, ujar Nathan sembari meletakkan piring yang berisi makanan di depan istrinya. Yang dikatakan Nathan benar, dia tidak harus menyiksa dirinya, hanya semua karena kesalahan suaminya. Akhirnya, dia menikmati makanan itu, dan Nathan terus memperhatikan istrinya sembari tetap mengunyah makanan. Dia terus menyunggingkan senyuman di bibirnya. Dia merasa pria yang paling beruntung karena mendapatkan wanita perawan. Setelah selesai makan, Nathan tidak beranjak dari lantai 3. Dia malah duduk di sofa sembari menatap ponselnya. Dia masih menunggu kabar dari Andre, kabar mengenai jati diri istrinya. Kenapa kamu tidak ke kantor? Tanya Putri. Aku tidak berniat pergi hari ini, sahutnya. Putri berlalu dengan membawa ponselnya ke kamar. Nathan terus menunggu kabar dari Andre. 1 jam, 2 jam, bahkan sampai 3 jam. Nathan masih menatap ponselnya, tapi belum ada kabar dari orang kepercayaannya. Di kota B, Andre mengunjungi kasino dan dia bertemu dengan Yuni dan Wati. Ada apa, Pak? Tanya Yuni. Apa Putri baik-baik saja? Tanya Wati. Dia baik-baik saja. Saya mau tanya, apa kalian dekat dengan Putri? Tanyanya. Kedua wanita itu menganggukkan kepalanya. Jadi kalian tahu kalau Putri telah dijual bapaknya di tempat prostitusi? Kedua wanita itu kembali menganggukkan kepalanya. Apa kalian tahu di mana kampung Putri? Ibunya atau keluarganya yang lain? Tanya Andre lagi. Putri hanya bilang kalau ibunya sudah meninggal setahun setelah dia baru datang ke tempat prostitusi, saut Yuni. Tapi dia sering menghubungi saudarinya, timpal Wati. Saudari? Tanya Andre penasaran. Iya. Ketika Putri mendapatkan ponsel dari Tante Gita, dia sering berkomunikasi dengan saudarinya. Tapi kami tidak tahu apa saja yang dibicarakan mereka. Jelas Wati. Baiklah, kalian bisa kembali bekerja. Andre segera memerintahkan orang-orangnya untuk membawa Dani ke kasino. Pria parubaya itu selalu mengemis di dekat pasar. Dan dengan cepat, orang-orangnya Andre dapat membawa pria itu. Dani terlihat sangat kucel. Bajunya lusuh dan kulitnya semakin menghitam. Dengan dibawa ke tempat itu, tentu saja membuatnya bingung. Dia menatap tempat itu, berharap bertemu dengan anaknya. Tapi pria-pria berbadan besar terus membawanya ke ruangan Andre. Andre menatap pria itu dengan tatapan tajam. Di mana kampungmu? Tanyanya. Dani menyebutkan kampungnya yang jika ditempuh dari kota B membutuhkan waktu 3 jam lamanya. Berapa anakmu? Tanya Andre. 2 Pak, sahutnya sembari menundukkan kepalanya. Apa kamu mempunyai anak kembar? Tanya Andre langsung.
Dani langsung mengangkat kepalanya. "Saya mohon, jangan ambil anak saya yang lain." Dani mengatupkan kedua tangannya. "Aku hanya tanya dan kamu harus jawab," bentak Andre. "Iya pak, anak saya kembar," sahutnya. Mendengar itu membuat Andre membulatkan matanya. Dan dia semakin yakin jika bersama dengan Nathan adalah kembaran Dewi Mentari. "Siapa nama anakmu?" tanya Andre lagi. "Dewi Mentari dan adiknya Putri Rembulan." "Apa?" Andre kaget. Ternyata Putri Rembulan adalah nama asli kembaran Dewi Mentari. "Apa mereka kembar identik?" tanya Andre lagi. "Iya pak," sahut Dani. "Apa kamu tahu cara membedakannya?" tanya Andre penasaran. "Saya sudah lama tidak bertemu dengan Putri, tapi jika mereka dijajarkan bersama, saya bisa tahu mana Putri dan mana Mentari," jelasnya. "Kalau dari fisik, apa kamu bisa tahu?" tanya Andre lagi. "Saya kurang ingat, karena sudah lama tidak bertemu Putri. Tapi dulu, setahu saya, tinggi badan Putri lebih tinggi dari Mentari," jelasnya lagi. "Baik, kamu bisa keluar sekarang," usir Andre. Pria itu segera menghubungi Nathan. "Bagaimana?" tanya Nathan penasaran. "Kamu ingat berapa tinggi badan Putri ketika pertama kali kita membawanya ke kasino?" tanya Andre. "Aku kurang ingat, tapi kira-kira dia hanya sebahuku," sahut Nathan. "Dan sekarang berapa tinggi Putri?" tanya Andre lagi. "Kalau tidak salah, dia lebih tinggi dari sebelumnya. Apa tinggi badannya bertambah?" tanya Nathan bingung. "Baik, aku sudah tahu jawabannya. Itu bukan Dewi Mentari, tapi Putri Rembulan. Kamu sama saja dengan Putri. Tadi dia juga mengatakan kalau dia Putri Rembulan," gerutu Nathan. "Yang aku ucapkan benar. Itu benar-benar namanya, dan dia kembaran Dewi Mentari." "Apa? Kembaran? Jadi kapan mereka bisa berganti orang?" tanya Nathan lagi. Bersambung.